Hello everyone, welcome back again in our playlist about asking and answering question in English. This video is the second part that is going to talk about closed question. Selamat datang kembali di video bahasa Inggris kita dengan playlist asking and answering question in English. Dan kali ini adalah videonya yang kedua mengenai closed question. As usual, we are going to talk about kinds, aim, and formula of the question. Kita akan belajar atau mendiskusikan mengenai jenis, tujuan, dan format kalimat dari sebuah kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Let me remind you again that there are 5 parts of the elements of question. We have question word, auxiliary verb or modals, subject, main verb, and rest of the sentence. Jadi, masih ingatkah di video kita yang lalu kita sudah mempelajari bahwa ada 5 elemen atau 5 bagian yang penting kita ikut sertakan ketika akan membuat pertanyaan, yaitu kata tanya, kata bantu kata kerja atau modals, subjek, kata kerja utama, dan sisa daripada kalimat tersebut yang bisa berupa objek, complement, or adverb. Now, the second kinds of question is the yes-no question, or you can also say it is a closed question. Jadi, jenis pertanyaan yang kedua adalah yes-no question atau disebut juga dengan closed question. The aim of yes-no question is as an interrogative question. Jadi, digunakan untuk pertanyaan yang menanyakan hal-hal yang sifatnya general atau umum, dan dia lebih cenderung ke interrogatif atau seperti melakukan interogasi. Jadi di sini formula daripada yes no question terdiri dari auxiliary or modals, and then subject plus main verb plus whether you can use object, complement, or adverb. Jadi di sini ada 4 elemen dalam kalimat tanya yes no question. Kita singkirkan WH question-nya atau question words-nya, kemudian kita memulai pertanyaannya dengan menempatkan auxiliary atau modals pada awal kalimat tanya kita, diikuti dengan subjek, lalu kata kerja utama, kemudian diakhiri dengan boleh dipilih antara objek, complement, ataupun adverb. Now let's first talk about list of auxiliary verb. You need to know what are the auxiliary verbs before you use them in the question. So auxiliary verb consists of 3 groups. We have to be, to do, and to have. Jadi auxiliary verb itu terdiri dari 3 kelompok yang terdiri dari to be, to do, dan to have. Masing-masing memiliki subject verb agreement dengan subjek yang berbeda. For example, to be consists of is, am, are in the present tense and was, were for the past tense. Jadi kalau kita gunakan to be, kita ada 3 pilihannya yang harus bersesuaian dengan subjeknya. I digunakan dengan am, he, she, dan it menggunakan is, sedangkan you, we, dan they menggunakan are. Untuk bagian pastnya, semua subjek yang singular menggunakan was, seperti I was, he was, she was, it was, dan semua subjek yang plural atau jamak menggunakan were. We were, they were, you were. Kemudian yang berikut adalah to do. Untuk bentuk present dari to do, we have 2 alternatives. Does for the third person singular. Does digunakan untuk orang ketiga tunggal, he, she, dan it. Sedangkan do digunakan untuk orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang pertama, kedua, dan ketiga jamak. Sedangkan untuk bentuk pastnya, baik itu orang pertama, kedua, dan ketiga, tunggal, dan jamak menggunakan kata did. Yang ketiga adalah to have, yang memiliki 2 variasi pada present tense-nya, yaitu has dan have. Has untuk orang ketiga tunggal dan have untuk objek atau subjek lainnya.
Kemudian pastnya hanya ada satu alternatif, yaitu menggunakan had untuk semua subjek. Let's move on now to modals verbs. Jadi selain auxiliary verb yang mengawali yes no question ini, kita juga bisa menggunakan modals verbs. Dan modals verb ini terdiri dari beberapa. Bisa dilihat dalam list ini atau dalam daftar ini. There are some modals in the present form and also in the past form. In positive and negative. So, can or can't, could or couldn't. Kalau diartikan ke bahasa Indonesianya, bisa atau tidak bisa. The function of these models is to show ability, kemampuan, menunjukkan kemampuan, asking for and giving permission in informal situation. Jadi kita menggunakan can dan could ini untuk menunjukkan kemampuan yang bisa dilakukan ataupun bisa digunakan dalam ekspresi meminta dan memberikan izin secara informal atau tidak resmi. Kemudian the second models is may or may not, dan bentuk pasnya adalah might, might not. Fungsinya to express possibility and asking for and giving permission in formal situation. Jadi kita gunakan may dan might untuk menunjukkan possibility atau kemungkinan. Kemudian fungsi lainnya juga adalah untuk menanyakan atau memberikan izin, melakukan atau izin mendapatkan sesuatu itu dalam situasi yang resmi atau formal. Kemudian kita di models yang ketiga, bisa kita lihat di sini adalah will dan won't. Won't ini bentuk negatif dari will not menjadi won't. Kemudian would or wouldn't pada bentuk pastnya. Fungsinya bisa macam-macam, tetapi di sini kami cantumkan dua, yaitu invitation and offering. Jadi bisa untuk mengundang seseorang ataupun menawarkan sesuatu, itu bisa kita gunakan kata will. Kemudian shall and shan't, should or shouldn't. Jadi ini penggunaan shall dan shan't ini atau should dan shouldn't ini diartikan sebagai this is a good idea or this is a good advice. Ini adalah ide yang bagus atau nasihat yang bagus. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan must yang artinya harus and mustn't, tidak harus. Ini fungsinya adalah untuk menunjukkan obligation and necessity, yaitu tugas, tanggung jawab, atau sebuah keharusan. And the last models is ought to or ought not to, yang berarti this is a good idea or advice. So you may use shall and ought to express when you want to say that the idea is good or the advice is good. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah ide yang bagus atau nasihat yang bagus. Now let's look at some examples of yes/no question using auxiliary verb and models. For auxiliary verbs, for example, are you a student? Yes, I am a student. Was she write the song? No, she wasn't. Does Anne live in Ambon? Apakah Anne tinggal di Ambon? Did they have dinner at your house? Apakah mereka makan malam di rumah Anda? Have you ever gone to concert? Pernahkah Anda pergi ke sebuah konser? Yes, no question for models. We have some examples also. Can you help me? Dapatkah Anda menolong saya? Could you lend me your pen? Dapatkah Anda meminjamkan saya pena Anda? Will he give her the ring? Akankah dia memberinya cincin? Should we send the message? Haruskah kita mengirimkan pesan? And may I pick you up tonight? Bolehkah saya menjemputmu malam ini? Now, this is how you respond to yes/no question. We have two alternatives of answers. It can be in positive form and negative form. Jadi kita ada dua alternatif jawaban ketika kita menjawab pertanyaan yes/no question.
Kita bisa menjawabnya secara positif maupun secara negatif. Positif bisa digunakan dengan kata-kata seperti yes, ya, aha. Sedangkan untuk negatif answer kita bisa gunakan no, na, dan ha-ha. Ya. Beside those questions, you can also use the words like absolutely, certainly, of course, and sure or surely. Jadi selain alternatif yang tadi untuk positif dan negatif, kita bisa menggunakan kata-kata seperti absolutely, tentu saja, certainly, tentu saja, of course, tentu, sure, ya, dan surely. Itu semua adalah kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menjawab secara positif. But when you want to use the same word to express the negative answer, all you have to do is just add the word not. Jadi kata-kata ini bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaannya secara positif, tetapi kalau Anda ingin menggunakannya untuk menjawab secara negatif, maka tinggal Anda tambahkan dengan kata not saja. Absolutely not, tentu saja tidak. Certainly not, tentu saja tidak. Of course not. Sama ya. Dan kemudian sure not, surely not. Ya, seperti itu adalah kata dan alternatif jawaban yang bisa Anda gunakan untuk merespon yes no question. Now, beside we have the positive yes no question, we also have the negative yes no question. How does it work? Seperti ini. Jadi kita selain menggunakan yang positive yes no question tadi, seperti misalnya are you a student, itu adalah positive yes no question. Sedangkan kita juga bisa menggunakannya menjadi kalimat negative yes no question. For example, isn't it too late now? Bukankah ini terlalu terlambat sekarang? Didn't you do your homework? Tidakkah kamu mengerjakan pekerjaan rumahmu? Can't we be friends? Tak dapatkah kita menjadi teman? Won't you let me go? Tidak akankah kamu membiarkan saya pergi? Shouldn't you be at school? Bukankah atau tidakkah kamu seharusnya ada di sekolah? Ini adalah variasi lain dari yes no question yang dimulai dengan auxiliary or models but in negative form. Jadi ini adalah variasi lain dari yes no question tetapi dalam bentuk negatif pertanyaan. How to respond this kind of question? Of course, you can also use positive and negative answer to respond to this kind of question. Jadi sama ya, kita bisa menggunakan jawaban pertanyaan untuk merespon yes no question yang negatif ini baik dengan jawaban positif dan jawaban negatif sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Okay, so this is the end of our video about positive yes no question, how you can form it, the function, and how you can respond to the question of yes no question. Hopefully this video is useful for you to understand better about the yes no question or closed question. Thank you for your attention and see you in our next video. Goodbye everyone.